Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dengan pembelajaran IPA dengan Pak Gede. Semoga kalian selalu tetap sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang gerak benda. Tentu saja kalian sudah sering mendengar kata-kata gerak ya. Apa sih itu gerak benda? Sebuah benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, apa itu titik acuan gitu kan? Nah, titik acuan itu adalah suatu koordinat tertentu yang dianggap diam terhadap benda lain. Misalkan kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Misalkan rumah kalian, saya gambarkan seperti ini, kalian menuju ke sekolah. Nah, inilah misalkan sekolah kalian. Maka ketika kalian meninggalkan rumah kalian, maka dikatakan oleh ibu kalian atau adik kalian yang berada di rumahnya, dikatakan kalian itu bergerak. Karena posisi kalian terhadap rumah yang dianggap sebagai titik acuan selalu kedudukannya berubah. Maka kalian dikatakan bergerak. Nah, itu ya. Kemudian setiap benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan suatu benda? Mari kita pelajari satu persatu. Hari ini kita akan bahas masalah gerak benda lurus beraturan atau GLB. Sebuah benda yang mengalami gerak lurus beraturan apabila yang pertama lintasannya lurus. Yang kedua, kecepatannya tetap. Misalkan Bapak gambarkan seperti ini ya. Ini lintasan bendanya. Benda itu bisa orang, bisa sepeda motor, bisa mobil atau benda yang lain ya. Misalkan kita lihat ini lintasannya kita buat lurus. Misalkan dari titik A, B, C, D dan seterusnya. Setiap dia melangkah atau dari A ke B atau dari C ke D menempuh jarak yang sama setiap selang waktunya. Nah, selang waktunya dari A ke B 1 detik, dari B ke C 1 detik, dari C ke D 1 detik dan seterusnya. Tiap-tiap detik menempuh jarak 1 meter. Maka benda tersebut dikatakan mengalami gerak lurus beraturan. Karena satu, lintasannya lurus, kedua, kecepatan tiap detiknya selalu tetap. Kemudian kita akan menghitung berapa besar kecepatan benda tersebut. Seperti yang di sebelah kanan ini. Kecepatan benda tersebut untuk benda yang mengalami gerak lurus beraturan, kita gunakan persamaan V sama dengan S per T. Di mana V itu adalah kecepatan. Sedangkan S adalah jarak yang ditempuh benda tersebut. Sedangkan T, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, misalkan dari contoh soal yang tadi, berapa jaraknya? Coba kita perhatikan kembali. Jarak tempuhnya dari A sampai D 1 meter tambah 1 meter, 1 meter tambah 1 meter lagi, yaitu 4 meter. Kita tuliskan, diketahui jarak benda yang ditempuhnya sebesar 4 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari satu titik ke titik yang lain? Kita hitung. 1 detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat. Berarti pada titik terakhir membutuhkan waktu 4 detik. Kita tuliskan huruf T-nya 4 detik atau 4 sekon. Untuk menghitung kecepatannya, kita ingat kembali persamaannya untuk menghitung kecepatan benda yang mengalami gerak lurus beraturan. V sama dengan S per T. Kita masukkan angkanya. S atau jarak tempuhnya atau panjang lintasannya 4 meter dibagi 4 sekon. Berarti sama dengan berapa? 1 meter per sekon. Ini artinya dalam selang waktu tiap detiknya menempuh jarak 1 meter. Jadi artinya tiap selang waktu 1 detik menempuh jarak 1 meter. Itu ya.
Bagaimana dengan penyelesaian ini? Sudah paham atau belum? Sudah ya? Mudah ya? Nah, bagaimana kalau menghitung jaraknya? Perhatikan persamaan berikut ini. Jarak ditulis dengan huruf S. Berarti kalau kita menghitung S atau jarak tempuhnya, maka kita tuliskan S sama dengan V kali T. Gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian belajar di rumah, untuk mengingatnya, kita gunakan rumus segitiga sebagai berikut. Yaitu, kita tulis seperti ini, kita bagi 2. Yang paling atas kita tuliskan dengan huruf S. Ini V, yang di bawahnya kemudian T. Gitu ya. Untuk memperoleh V, S dibagi T. Gitu ya. Seperti tadi, S dibagi T. Atau untuk mencari S, V kali T. Begitu ya. Ini saya harapkan kalian bisa dengan mudah menerapkannya. Sekian hari ini untuk Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran tentang gerak lurus beraturan dapat bermanfaat buat kalian semua. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.